Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar bersama dalam mata pelajaran TIK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ancaman online berupa serangan spam, spyware, dan phishing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ancaman-ancaman online yang lainnya. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, ancaman online selanjutnya yang akan kita pelajari yakni plagiarisme. Nah, semakin mudahnya kita memperoleh informasi menggunakan bantuan internet, maka semakin besar juga atau semakin memicu banyaknya terjadi plagiarisme atau plagiat. Nah, plagiat atau plagiarisme ini kegiatan meniru, menjiplak atau mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri. Nah, plagiat ini dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Jadi, plagiarisme atau plagiat ini kegiatan mengambil karya orang lain dan kita mengakuinya sebagai karya kita sendiri. Nah, itu disebut dengan plagiarisme atau plagiat. Maka, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, pastikan selalu sertakan sumber referensi atau sumber yang kita dapat, yang kita peroleh, referensi yang kita peroleh dalam membagikan artikel atau membagikan informasi kepada orang lain. Apabila itu karya orang lain, maka sertakan referensi atau nama orang lain yang membuat karya tersebut. Jangan sampai kita akui sebagai karya kita sendiri. Nah, menuliskan referensi atau sumber penulisan merupakan salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Tentunya kita juga kalau membuat sebuah karya ingin dihargai kan oleh orang lain. Nah, kalau karya kita diambil oleh orang lain tanpa izin dan juga diakui sebagai karyanya, pasti kita juga merasa tidak senang. Nah, kalau terjadi karya kita diakui oleh orang lain, kita dapat menegur orang tersebut. Bahkan kita juga bisa menghapus konten yang dibuat oleh orang tersebut yang notabene adalah konten atau karya kita. Kita juga bisa menegur melalui email kepada orang tersebut. Karena ingat, plagiarisme ini bisa dikenakan dengan pelanggaran atau undang-undang ITE. Maka selalu hati-hati ya, dan pastikan selalu menyertakan sumber referensi tempat kita memperoleh artikel ataupun berita. Nah, selanjutnya ancaman online yang lainnya adalah pembajakan produk digital. Nah, dengan kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Contohnya, kita bisa melihat video tanpa perlu memiliki kaset atau CD video tersebut. Nah, atau kita juga bisa melihatnya secara langsung di YouTube. Nah, pembajakan produk digital ini merupakan kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal. Nah, jadi contohnya kita membagikan video orang lain, video musik orang lain tanpa seizin yang memiliki hak cipta atau yang memiliki video. Atau juga mengunduh
video atau lagu dari situs-situs yang terlarang atau tidak resmi. Itu juga sama dapat dikatakan sebagai pembajakan produk digital. Maka apabila kamu ingin mendownload lagu atau video, pastikan dari tempat yang legal. Contohnya kalau ingin mendownload musik mungkin bisa di iTunes atau yang lainnya. Nah, untuk mencegah pembajakan produk digital ini, hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang. Contohnya seperti musik atau buku. Ingatlah bahwa buku, musik, gambar, video atau game dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut pencipta. Nah, pencipta ini memiliki hak cipta atas karyanya. Nah, maka kita harus meningkatkan kesadaran kita ketika kita memang ingin melakukan download atau juga menyaksikan video atau ingin menyebarkan video atau produk-produk digital yang lainnya. Jangan sampai kita melanggar hak cipta dan melakukan tindakan pembajakan digital. Nah, selain tadi plagiarisme dan pembajakan digital, dengan adanya media sosial ataupun internet, sekarang banyak terjadi berita-berita bohong atau hoax. Nah, pastinya kalian juga pernah mendengar berita bohong melalui internet. Banyak sekali berita bohong yang tersebar di internet. Nah, atau berita bohong ini dikenal juga dengan sebutan hoax. Ya, pasti kalian sudah mendengar. Nah, banyak alasan orang menyebarkan hoax. Apalagi dalam momen-momen atau situasi atau peristiwa tertentu seperti pemilihan umum atau juga pilkada. Nah, itu banyak sekali muncul hoax dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka bagaimana kita mengetahui berita tersebut benar ataukah termasuk hoax? Nah, berikut ini cara memastikan sebuah informasi dikategorikan fakta ataupun hoax. Pertama, cermati alamat situs. Nah, apabila kalian menerima informasi dari sebuah situs, maka pastikan atau lihat alamat situs tersebut, cermati alamat situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya dari blog, maka informasinya perlu diragukan dan tidak dapat dipercaya. Kedua, periksa fakta. Nah, perhatikan sumber dan penulis berita. Perhatikan juga apakah berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Kalau fakta berdasarkan kejadian nyata atau bukti. Kalau opini hanya pendapat dari seorang penulis ya, maka pastikan berita tersebut fakta ataukah hanya sebuah opini atau pendapat. Selanjutnya, mencari sumber informasi lain dan membandingkannya. Nah, apabila kita menerima sebuah berita tentang sesuatu yang mungkin sensitif atau penting, kita pastikan mencari sumber lainnya atau membandingkan dengan sumber lainnya. Nah, apabila ketika kita membandingkan dengan sumber lainnya dan sumber yang kita dapat terpercaya dan ternyata berita tersebut bohong, maka bisa dipastikan berita tersebut hoax. Maka jangan sampai kita menerima secara langsung berita-berita atau mempercayai berita-berita yang kita terima. Pastikan cari sumber lain dan bandingkan. Yang keempat, cek keaslian foto. Nah, apabila informasi yang kita terima berupa foto, maka kita harus mengecek foto tersebut apakah editan atau dimanipulasi ataukah memang asli. Nah, kamu dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Kamu kunjungi
reverse photos. Di situ kamu upload foto yang ingin kamu cek asli atau editan. Nah, maka situs tersebut akan memberitahumu bahwa gambar-gambar tersebut yang kamu upload tersebut apakah asli ataukah editan atau bohong. Selanjutnya, bertanya kepada orang tua atau guru. Nah, ketika kamu menerima berita yang kurang jelas atau tidak pasti atau diragukan kebenarannya, tanyakan kepada orang tua atau guru untuk memastikan hal tersebut. Nah, jangan sampai kita termakan oleh berita hoax, bahkan jangan sampai kita menyebarkan berita hoax atau bohong. Nah, di media sosial tentunya banyak sekali ya berita-berita bohong bertebaran. Nah, kalian juga mungkin di antara kalian ada yang sudah menggunakan media sosial. Nah, untuk anak-anak sebetulnya ada media sosial yang khusus untuk anak-anak. Contohnya ada Kids World, ada juga PopJam, ada Grom Sosial atau Edmodo. Nah, media sosial tersebut tadi dikhususkan untuk anak-anak. Jadi kalau media sosial yang sering kita temui seperti Instagram, Facebook, nah Twitter itu sebetulnya dikhususkan untuk orang-orang remaja ataupun dewasa. Sebaiknya kalau anak-anak menggunakan media sosial yang tadi Bapak sebutkan. Nah, bukan hanya media sosial tapi YouTube pun ada, YouTube khusus untuk anak-anak yakni YouTube Kids. Nah, memang sekarang media sosial sudah bukan hal yang asing lagi. Mungkin kebanyakan dari kalian memilikinya. Memang berteman melalui media sosial memang mengasihkan, tapi kita harus tetap menjaga atau berpedoman menggunakan media dengan secara aman dan bijaksana. Nah, bagaimana sih cara menggunakan media sosial secara baik atau bijak? Nah, pertama, pasanglah profil diri secukupnya. Tidak perlu mencantumkan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, sekolah, ataupun informasi yang lainnya, karena itu bisa mengundang niat buruk dari orang lain. Nah, kedua, hindari melakukan pertemuan dengan orang yang baru kamu kenal secara online dari media sosial. Nah, apabila kita berteman secara online dengan orang yang baru, nah maka jangan sampai kita janjian untuk bertemu, apalagi kita hanya bertemu berdua. Nah, itu sangat berbahaya, memiliki resiko yang sangat tinggi. Kalau berteman di media sosial ya boleh hanya sekedar di media sosial. Kalaupun ingin bertemu, pastikan selalu didampingi oleh orang dewasa ataupun orang tua. Nah, selanjutnya, hindari memasang foto yang kurang pantas. Nah, karena dapat disalahgunakan oleh orang lain dan dapat merugikan diri sendiri. Pastikan setiap foto yang kamu unggah itu tidak melanggar norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan. Pokoknya pasang foto yang baik, yang tidak aneh-aneh. Nah, selanjutnya, jika ada teman yang melakukan penandaan atau tag ke foto profilmu, segera lakukan remove tag apabila foto tersebut kamu anggap tidak layak atau tidak pantas. Selanjutnya, mintalah temanmu untuk menghapusnya. Nah, di media sosial ketika kita mengupload foto, banyak sekali terkadang teman ingin men-tag, menandai kita pada foto. Nah, apabila foto tersebut kurang pantas, kita langsung hapus tag pada foto tersebut dan minta teman kita juga untuk menghapus foto yang kurang pantas tersebut. Selanjutnya, keberadaan kita di dunia maya akan menggambarkan diri kita di dunia nyata. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang santun di media sosial dan jangan sampai membagikan informasi yang kurang jelas atau bahkan membagikan berita hoax. Nah, karena di media sosial tingkah laku kita merupakan cerminan tingkah laku kita atau pribadi kita pada kenyataannya atau yang sebenarnya. Maka pastikan kamu selalu berperilaku baik dan santun ketika menggunakan media sosial.
Selanjutnya, bersikap santun dengan mematuhi norma-norma kesopanan dan kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas atau mengupload foto yang kurang pantas. Nah, itu tadi tentang ancaman online berupa pembajakan produk digital, plagiarisme, dan berita bohong, serta bagaimana cara kita bermedia sosial secara bijak. Nah, pelajaran TIK hari ini cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.